Halo para pemburu film, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul The Possession 2012. Film ini bercerita tentang seorang anak yang telah dibelikan sebuah benda oleh ayahnya. Namun benda itu bukan benda sembarangan. Dan apakah yang akan terjadi kepada anak itu? Dan benda apakah itu sebenarnya? Jika kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Di pembukaan film terdapat sebuah pernyataan bahwa cerita ini berdasarkan kisah nyata. Kejadian ini menimpa pada sebuah keluarga selama 29 hari. Lalu film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita parubaya sedang berdiri di ruang tamunya. Wanita ini memandangi sebuah kotak kayu tua dengan sebuah tulisan yang artinya "Aku akan memakan jantungmu". Tak lama setelah itu, ia hendak mengambil palu dan bersiap-siap untuk menghancurkan kotak itu. Namun saat bersiap-siap akan menghancurkan kotak, dirinya mulai merasakan gemetar tak terkendali, yang membuatnya tidak dapat bergerak dan setengah wajahnya mulai meleot. Pada akhirnya sosok tak terlihat mengendalikan tubuhnya, lalu menghempaskan dirinya dengan keras ke sisi ruangan. Tak lama setelah itu, anak dari wanita ini datang, menemukan ibunya terluka dan tak sadarkan diri di lantai. Scene berganti kepada seorang pria pelatih basket bernama Clyde. Clyde memiliki istri bernama Stephanie, dan saat ini mereka berdua sedang menyelesaikan perceraian mereka untuk berpisah tempat tinggal. Di persiapan Clyde untuk pindah, putri-putri mereka bernama Emily dan Hannah ikut bersama Clyde untuk membantu dan tinggal di rumah barunya selama akhir pekan. Sesampainya di rumah baru, Emily dan Hannah menyukai rumah itu yang begitu nyaman dan memiliki pemandangan hutan. Di malam hari mereka pun makan malam bersama, dan sebelum tidur, Clyde membacakan dongeng kepada Emily. Keesokan hari saat mereka di luar, Hannah melihat sebuah rumah sedang mengadakan pelelangan barang-barang. Karena kebetulan Clyde baru pindah dan barang-barangnya masih sedikit, akhirnya mereka memutuskan mampir dan membeli barang-barang untuk kebutuhan rumah baru Clyde. Di pelelangan itu, Emily menemukan sebuah kotak kayu tua. Emily yang tertarik kepada kotak itu meminta ayahnya untuk membelikannya. Emily yang sedang memegang kotak, di jendela itu ia melihat seorang wanita terbaring dengan perban di tubuhnya. Alhasil ketika wanita itu melihat kotak yang dipegang Emily, dirinya langsung berteriak histeris ketakutan. Hal itu membuat Emily terkejut. Yang kita ketahui sebelumnya wanita itu telah diserang oleh kotak ini dan anaknya telah menjualnya di pelelangan, yaitu kotak yang dipegang Emily saat ini. Setelah selesai dari pelelangan, mereka akhirnya kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Emily yang begitu penasaran dengan kotak itu meminta Clyde untuk membukanya. Namun tampaknya Clyde tidak menemukan cara untuk membukanya. Akan tetapi di dalam kotak itu terdapat sesuatu benda, menandakan bahwa benda itu bisa dibuka. Di malam hari saat Emily hendak tidur, Emily yang masih penasaran dirinya secara tidak sengaja menemukan cara untuk membukanya. Alhasil kotak itu terbuka. Tak disangka di dalam kotak tersebut terdapat benda-benda aneh yang sulit dimengerti mengapa seseorang memasukkan benda aneh seperti itu. Emily menemukan ngengat mati, gigi, dan sebuah cincin. Cincin itu lalu dikenakan oleh Emily. Setelah melihat isi kotak, Emily yang tak merasakan keanehan membawa kotak itu tidur bersamanya. Setelah kejadian itu, Emily menjadi penyendiri dan hal aneh mulai bermunculan. Suatu hari saat hendak memanggil Emily, Clyde melihat aneh wajah Emily yang sesaat berubah menjadi menyeramkan dari cermin yang terdapat dari kotak Emily. Lalu ketika Hannah hendak gosok gigi, dirinya dikagetkan oleh banyak ngengat di dalam kamar mandi. Hannah yang berteriak membuat Clyde segera menghampirinya. Dan ternyata sumber ngengat itu berasal dari kamar Emily. Dengan segera Clyde membawa Emily keluar dari kamarnya. Setelah fenomena aneh itu, sikap Emily sangat mengganggu bahkan menjadi posesif. Di sekolah, Emily membuat kekacauan dengan ganas Emily menyerang teman sekelasnya. Sebab Emily menyerang anak itu karena ia telah mengambil kotaknya. Setelah peristiwa itu, kepala sekolah bersama guru memanggil Clyde dan Stephanie untuk menjelaskan sikap Emily yang seperti itu. Sebelumnya Emily baik-baik saja, akan tetapi mereka mengira mungkin perceraian mereka menyebabkan Emily menjadi seperti itu.
Karena kejadian ini disebabkan oleh kotak Emily, guru menyarankan Emily agar meluangkan waktu untuk jauh dari benda itu. Pada akhirnya benda itu sengaja ditinggalkan di sekolah. Di malam hari masih berada di sekolah, guru Emily masih bertugas hingga larut malam. Namun karena penasaran setelah mendengar suara misterius dari kotak, dirinya mencoba untuk membukanya. Alhasil sosok misterius membuat guru itu terhempas dengan keras dan mengeluarkannya ke jendela hingga tewas. Semakin hari, perilaku Emily menunjukkan sifat yang berbeda dari biasanya. Hal itu membuat Clyde merasakan keanehan dan khawatir kepada Emily. Clyde sering melihat Emily berbicara kepada kotak itu. Pada akhirnya Emily menceritakan bahwa dia memiliki teman seorang wanita yang tinggal di dalam kotak. Sosok yang dianggap teman Emily menganggap Emily istimewa. Setelah mendengar cerita dari Emily, Clyde merasakan kekhawatiran terhadap Emily agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan di kemudian hari. Lantas dengan segera Clyde bergegas mengambil kotak dari sekolah dan membuangnya. Sesampainya di rumah, Clyde memberitahu Emily bahwa kotaknya telah dibuang. Emily yang mendengar hal tersebut sangat marah kepada ayahnya. Lantas Emily melarikan diri dari rumah dan terus berlari mencari kotak miliknya. Pada akhirnya Emily berhasil menemukan keberadaan benda itu, dan sosok dari kotak mulai berinteraksi kepada Emily. Sosok itu berbicara kepada Emily dengan bahasa Polandia. Alhasil sosok itu berhasil merasuki Emily sepenuhnya. Sementara Clyde akhirnya menemukan Emily tergeletak di aspal. Setelah kejadian ini, Stephanie menyalahkan Clyde atas apa yang telah terjadi kepada Emily. Stephanie menuduh Clyde mencoba untuk menghancurkan keluarganya. Tidak mau terjadi apa-apa kepada keluarganya, Clyde membawa kotak itu kepada seorang profesor universe untuk mengetahui informasinya. Dan ternyata itu adalah kotak Dibuk yang berasal dari tahun 1920-an. Kotak itu digunakan untuk menahan Dibuk, roh yang lepas kendali sekuat iblis. Setelah mengetahui faktanya, Clyde meyakini bahwa Emily telah dirasuki oleh iblis dari kotak itu. Lantas ia segera menemui Emily yang saat ini berada di rumah Stephanie untuk membacakan Mazmur 91. Di saat Clyde sedang membacakan, nampak jelas roh itu tidak menyukainya. Lantas roh yang merasuki Emily dengan kekuatan mistis menghempaskan buku itu dengan kencang ke sisi ruangan. Kini usahanya tidak berhasil. Clyde kemudian pergi ke sebuah komunitas Hasidic Brooklyn. Di sana mereka mengungkapkan bahwa kerasukan itu memiliki 3 tahap utama, yaitu tahapan pertama mendengar sesuatu, tahapan kedua melihat dan menyingkirkan yang lain dari si korban, lalu pada tahapan ketiga Dibuk menempel pada tubuh manusianya menjadi satu kesatuan dengannya. Satu-satunya cara agar mengalahkan Dibuk adalah dengan menguncinya kembali ke dalam kotak melalui ritual dengan memanggil namanya. Pada akhirnya dari komunitas itu seorang pria bernama Zadok mau membantu Clyde untuk mengembalikan putrinya. Namun saat ini Zadok belum mengetahui nama dari kotak Dibuk itu sendiri. Sementara di rumah, roh yang merasuki Emily mengamuk dan mengacak-acak seisi ruangan. Hal itu membuat Stephanie ketakutan. Di keesokan pagi dengan wajah pucatnya, Emily membuat pacar Stephanie merasakan ketakutan yang luar biasa. Alhasil, pria itu kabur melarikan diri meninggalkan keluarga ini. Tak lama Emily mengalami kejang-kejang dan dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain dalam perjalanan, Clyde dan Zadok berhasil mengetahui nama Dibuk adalah Abizo. Sementara di rumah sakit, Emily akan menjalani pemeriksaan MRI scan. Selama pemeriksaan, Stephanie dan Hannah sangat terkejut dan ketakutan setelah melihat hasil MRI scan itu bahwa terdapat wajah Dibuk di sebelah jantung Emily. Setelah pemeriksaan selesai, Clyde datang bersama Zadok. Akhirnya setelah melihat keanehan pada Emily, Stephanie percaya bahwa Emily telah dirasuki roh jahat dari kotak itu dan meminta maaf kepada Clyde. Pada akhirnya di rumah sakit itu juga mereka dengan segera membawa Emily ke tempat aman untuk melakukan pengusiran setan. Sesampainya di tempat aman, segera mereka melakukan pengusiran setan. Saat dalam proses pengusiran, roh itu mendapatkan efeknya dan memberontak, sehingga membawa Emily ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, Clyde mencoba menyelamatkan putrinya dan sempat mendapatkan serangan dari Dibuk. Pada akhirnya, Clyde berhasil mengembalikan jiwa Emily kembali.
Namun di book itu kini telah merasuki jiwa Clyde. Dengan cepat Zadok kembali melakukan pengusiran setan dengan memanggil nama di book. Zadok dengan keyakinannya percaya bahwa pengusiran setan ini akan berhasil. Dalam prosesnya Zadok terus memanggil nama Abizo untuk mengeluarkan roh jahat dari Clyde. Pada akhirnya Abizo berhasil dikeluarkan dari tubuh Clyde dan merangkak masuk kembali ke dalam kotak di book. Clyde akhirnya berhasil selamat dan Zadok segera mengamankan kotaknya. Setelah peristiwa itu, keluarga ini kembali bersatu, dan cinta Clyde dan Stephanie berhasil tumbuh kembali. Di sisi lain, Zadok dalam perjalanan pulang dengan membawa kotak itu untuk diamankan di suatu tempat. Namun tak diduga di perjalanan Zadok mengalami kecelakaan yang membuatnya tewas. Sementara kotak itu mendarat dengan aman beberapa jarak dari tabrakan, dan terdengar suara bisikan Abizo dari kotak itu. Cerita pun selesai. Ending yang sangat menyebalkan. Itulah alur cerita film The Possession. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye.